Baiklah ibu-ibu semuanya, masih semangat semuanya? Alhamdulillah kalau masih semangat ibu-ibu. Begini ibu-ibu, biar suasananya lebih menarik dan lebih semangat lagi untuk mengikuti FDS ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama ibu-ibu. Bagaimana, setuju? Baiklah, kalau setuju mari kita lakukan ya bersama-sama ibu-ibu. Saya yang memandu sendiri ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, terima kasih buat ibu-ibu semuanya ya. Baiklah ibu-ibu, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan yang namanya penyakit diare ibu-ibu ya. Bagaimana itu penyakit diare? Penyakit diare yang saya jelaskan tadi ibu-ibu yaitu penyakit buang air besar yang encer atau cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu namanya penyakit diare. Oke, selanjutnya ibu-ibu ya, saya akan juga menjelaskan penyakit juga selain penyakit diare, namanya penyakit kecacingan dan penyakit malaria. Dan mungkin ini lebih berbahaya daripada diare itu ibu-ibu penyakitnya. Ya, makanya saya nanti akan menjelaskan lebih rinci ibu-ibu. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dua penyakit tersebut, saya mau bertanya kepada ibu-ibu di sini dan dijawab oleh ibu-ibu sendiri. Siapa yang nanti yang berani menjawab? Ya, oke ibu-ibu, setuju? Baiklah, pertanyaan pertama ibu-ibu, apakah anak ibu pernah mengalami penyakit kecacingan dan malaria? Kemudian yang kedua pertanyaan buat ibu-ibu, apa bahayanya penyakit tersebut buat anak kita? Silakan, siapa yang mau menjawab di sebelah sini? Sebelah sini? Atau ibunya? Ya, bisa ibu? Oke. Oh, Bu Romlah mau menjawab. Ya, Bu Romlah, penyakitnya apa dulu yang terjadi sama anaknya ibu? Oh, cacingan. Itu kapan ibu? Oh, waktu umur 3 tahun ya, masih umur balita ya Bu ya. Oke, terus apa bahayanya waktu itu Bu, buat Bu Romlah sampai buat ibu khawatir lah? Tidak makan ya, tidak mau makan katanya Bu Romlah. Itu sesuai dengan pengalaman Ibu Romlah yang pernah mengalami pada anaknya ya ibu-ibu. Itu contohnya Ibu Romlah ya. Ibu-ibu harus menghindari penyakit kecacingan dan malaria ini dengan cara menjaga kebersihan di rumah dan sekitar lingkungan kita ibu-ibu. Oke, lebih jelasnya dua penyakit tersebut saya akan jelaskan seperti ini ibu-ibu ya. Tolong perhatikan ibu-ibu sembari ibu membuka buku pintarnya halaman 61 ya Bu ya, dari halaman 61, dan juga memperhatikan flip chart yang saya jelaskan ini Ibu. Oke Ibu, pertama penyakit kecacingan atau cacingan Ibu, yaitu penyakit gangguan kesehatan yang disebabkan oleh masuknya cacing parasit dalam tubuh kita. Kenapa cacingnya disebut parasit Ibu? Ya, kenapa? Karena cacing tersebut mengganggu zat penyerapan yang ada di dalam usus kita, sehingga usus kita terganggu ibu ya. Kemudian seperti apa gejalanya jika terjadi pada anak kita? Yang pertama sakit perut ibu, tiba-tiba sakit perut terus. Kemudian yang kedua diare yang berulang-ulang, penyakit yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan diare. Kemudian yang ketiga kembung ibu. Jika terjadi gejala yang seperti itu langsung ditangani khusus ibu, langsung bawa ke dokter biar ditangani secara medis agar tidak terjadi dampak yang lebih serius kalau dibiarkan dulu, karena itu sudah menunjukkan gejala adanya kecacingan pada anak kita. Biasanya anak balita itu sering dulu, seperti tadi Bu Romlah pengalamannya anak umur 3 tahun sudah terkena penyakit cacingan. Nah ibu-ibu harus mencegah itu juga ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu ada 3 jenis cacing yang bisa menyebabkan penyakit kecacingan ibu-ibu ya. Pertama ibu-ibu, cacingnya itu jenisnya adalah cacing gelang ya, atau nama latinnya Asteria lambrecoides ya. Itu nama latinnya, bukan nama bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian panjangnya itu ibu itu dari 10 sampai 35 cm. Dan hebatnya lagi cacing ini ibu ya, lebih hebat dari hewan-hewan yang lain. Dia satu cacing bisa bertelur dari berapa ibu? 100.000 sampai 200.000 telur per hari. Bayangkan kalau ini telur ayam, bisa untung besar kita ibu ya. Tapi sayangnya ini adalah telur cacing gelang yang bahaya buat kesehatan. Jadi jangan diternak. Bisa kita dimarahin tetangga kita ini penyebab penyakit kecacingan.
Oh, itu hanya guyonan ibu ya. Ya lanjut ibu, yang jenis kedua jenis cacing yang kedua yang penyebab kecacingan itu namanya cacing cambuk ibu. Nama latinnya Trichuris trichuria ibu. Nah, panjangnya itu dari 4 sampai 5 cm. Nah, dia dalam satu hari satu cacing itu bisa bertelur dari 5 sampai 10.000 telur. Kemudian jenis yang ketiga ini cacing tambang ibu. Nama latinnya ada dua karena jenis cacing tambangnya ada dua ibu ya. Nama cacing Ankylostoma duodenale. Nah, itu jenis yang pertama nama latinnya. Yang jenis yang kedua adalah Necator americanus ibu. Itu jenis yang kedua. Nama latin jenis yang kedua. Dua ya jenis cacing tambang itu ya bu, jenis yang sama-sama berbahaya bu. Nah, kemudian panjangnya 0,8 sampai 1 cm. Bisa menghasilkan telur dia 5 sampai 10.000 telur per harinya. Bahaya ini jenis 3 cacing ini. Jangan ditenang. Tapi ada juga bu cacing yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk kosmetik. Ada lah bu itu. Cacing itu tidak selamanya negatif buat kita. Ada cacing yang dimanfaatkan untuk sektor wirausaha, industri, untuk kosmetik. Silakan ibu searching di Google itu banyak. Cacing untuk kosmetik itu apa? Ya. Nah, itu selingan aja untuk pengetahuan ibu ya. Kemudian bagaimana langkah preventif atau pencegahan kita agar kita terhindar dari penyakit kecacingan pada anak kita ibu-ibu. Nah, ibu ya, ini perlu perhatikan khusus ibu. Baca silakan buku pintarnya ibu. Nih, sesuaikan dengan di flip chart saya. Pertama ibu ya, cuci tangan. Sering cuci tangan ibu, anak ibu sering disuruh cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Ya, itu harus wajib ibu. Setelah makan, sebelum makan, habis cebokan. Ya, kemudian yang kedua ibu. Ibu yang kedua itu tadi yang kedua di sini ya, potong kuku anak jika panjang sekaligus dibersihkan. Ya. Kemudian yang ketiga ibu, biasakan anak menggunakan alas kaki kalau keluar rumah. Karena biasanya takut cacing itu masuk dari tanah, dari kaki kita, dari tanah ke kaki kita. Mohon maaf saya pakai kaki ya ibu ya. Makanya harus dibiasakan pakai alas kaki anaknya tiap keluar. Kemudian yang keempat ibu ya, buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban yang standar sehat. Nah, nanti di sesi berikutnya yang di sesi terakhir, sesi 7 itu nanti saya akan membahas masalah jamban yang sehat bagaimana standarnya ya ibu-ibu. Nah, kemudian yang kelima tadi setelah jambannya sehat, biasakan mencuci bak penampungan air dan kemudian ditutup minimal 1 minggu 3 kali lah ibu, agar tidak ada sarang-sarang parasit kuman penyebab penyakit kecacingan di situ. Ya, 3 kali lah seminggu cuci. Kemudian sering tutup habis itu bak penampungan airnya. Kemudian yang terakhir yang keenam ibu itu membuang sampah pada tempatnya. Karena ada istilah yang biasa kita tahu, kebersihan adalah bagian dari iman ibu ya. Oke. Paham sampai di situ bu? Hai. Halo, bagus ibu, semangat semua, kompak. Lanjut. Oke, penyakit yang kedua ibu, yang perlu saya tekankan ibu, ini yang lebih berbahaya dari penyakit ini. Nah, ini penyakit ini malaria namanya. Nah, dia tumbuh berkembang penyakit ini itu di daerah tropis dan subtropis. Nah, Indonesia kan masuk daerah tropis ibu. Nah, jadi banyak yang terjadi di sini. Biasanya di daerah NTT, Papua itu karena daerah tropis yang tinggi dan lingkungannya juga ya lumayan kumuh lah, mohon maaf juga ya, makanya jadi sarang nyamuk Anopheles penyebab penyakit betina. Kemudian saya jelaskan lagi ya bu ya, masuk ke penyakit malaria. Malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Kalau saya bahasa Inggris kan ya bu ya, female Anopheles mosquito, di mana nyamuk Anopheles betina itu mengidap atau terjangkit atau terinfeksi parasit malaria atau parasit Plasmodium ibu. Jadi nyamuk Anophelesnya itu terinfeksi parasit Plasmodium, kemudian masuk ke dalam nyamuknya itu, kemudian nyamuknya itu gigit ke manusia, diinfeksi itu parasit Plasmodiumnya, itulah terkena lah kita namanya penyakit malaria. Ya, itu seperti itu malaria gitu. Kemudian seperti apa ini gejalanya? Misalnya anak kita sudah terinfeksi malaria, terkena malaria. Pertama ibu itu demam,
yang disertai kejang. Yang kedua, demam yang tidak turun selama 2 hari. Kemudian 3, demam yang disertai bintik-bintik merah pada tangannya atau sekujur tubuh. Kemudian yang keempat ibu-ibu ya, pendarahan dalam hidung. Yang kelima yaitu BAB-nya berwarna hitam. Maaf, BAB-nya buang air besarnya berwarna hitam ibu. Nah, itu gejalanya. Kemudian bagaimana langkah preventif kita untuk pencegahan kita ibu agar anak kita terhindar dari itu, khususnya anak balita. Sangat berbahaya sekali. Masih masa-masa pertumbuhan tapi terjangkit penyakit malaria. Jadi biasanya zat gizinya dipergunakan untuk proses pertumbuhan, malah digunakan untuk melawan penyakit tersebut sehingga pertumbuhannya terganggu ibu-ibu. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya ibu-ibu? Ya, kita menggunakan kelambu anti nyamuk yang berinsektisida, anti serangga maksudnya, yang aman buat tubuh manusia, yang aman buat anak. Ya, itu langkahnya ibu-ibu. Itu ada 2 penyakit yang saya sudah jelaskan. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan diare. Jadi ada 3 penyakit yang sudah saya jelaskan buat ibu-ibu. Itu pengetahuan penyakit yang menginfeksi manusia pada anak-anak khususnya. Ya, tolong diperhatikan kebersihan di rumah dan sekitar lingkungan ibu. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, tadi saya sudah sering cuci tangan ya bu ya. Ya, oke, itu diaplikasikan di rumahnya ibu-ibu. Ya, semuanya setuju untuk diterapkan di rumah? Baiklah. Paham sampai di sini ibu-ibu? Wah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Oke, saya apresiasi buat ibu-ibu semua dengan penghargaan tepuk salut. Oke, kita berdiri semua dulu ibu-ibu. Mari kita lakukan salut buat kita semua ya. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Silakan duduk ibu-ibu ya. Mari